Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Ayu di pelajaran kewirausahaan. Mari kita bahas pelajaran-pelajaran selanjutnya melalui video berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.1 yaitu tentang memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Apa itu wirausaha? Wirausaha ini berasal dari kata dasar yaitu wira dan usaha, di mana wira ini artinya perwira atau berani, sedangkan usaha itu daya dan upaya. Sehingga kewirausahaan ini secara sederhana lebih dikenal dengan mengimplementasikan yang berarti sesuatu yang harus dikerjakan seorang wirausaha. Jadi kewirausahaan ini berasal dari kata wirausaha, namun diberi awalan dan akhiran sehingga menjadi kata kewirausahaan. Jadi wirausaha ini adalah seseorang yang mampu atau membuat usahanya sendiri. Tujuan kewirausahaan ini ada 3. Yang pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Maksud dari berkualitas ini, dengan adanya sikap-sikap yang membangun, itu bisa membawa ke arah hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman wirausahawan yang tangguh. Nah, banyak nih dari kita yang tidak memahami, bahkan tidak sadar bahwa diri kita sendiri ini sebenarnya juga memiliki peluang untuk menjadi seorang wirausaha. Namun, sayangnya banyak juga yang sudah pesimis di awal. Kemudian yang ketiga, ini ada meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Nah, dari seorang wirausaha ini dapat menaikkan laju perekonomian, bahkan bisa mengurangi pengangguran sehingga berdampak positif dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di Indonesia ataupun di masyarakat. Sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, di slide sudah tertera bahwa sikap dan perilaku wirausahawan masing-masing memiliki 4. Kalian baca sendiri ya. Kemudian saya tambahkan juga keterampilan wirausahawan. Karena seorang wirausahawan ini juga harus memiliki keterampilan, tidak hanya sikap dan perilaku saja. Yang pertama ada keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar ini harus memiliki mental dan spiritual yang tinggi atau agamanya yang kuat. Kemudian inisiatif, lalu bisa saling mengkoordinasikan satu sama lain. Nah, koordinasi yang dimaksud ini bisa saling mengkomunikasikan antara bawahan atau atasan atau yang lainnya. Kemudian keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini ada 3. Yang pertama, si wirausahawan ini harus memiliki konsep yang jelas, yang terukur, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian si wirausahawan juga harus memiliki skill tertentu, misalkan menjahit, menenun, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada human skill. Human skill ini yang paling penting dari konsep dan teknik tertentu ini, karena human skill ini contohnya seperti bisa bekerja sama dengan orang lain, baik itu bawahan ataupun sesama wirausahawan. Human skill ini sama dengan keterampilan dasar, yaitu bisa saling mengkomunikasikan. Seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik wirausahawan, di mana karakteristik wirausahawan ini artinya tingkah laku atau sifat yang khas dari seorang wirausahawan. Kemudian bisa membedakan antara wirausahawan dengan orang lain. Nah, 7 sifat atau karakteristik ini juga harus dimiliki seorang wirausahawan. Kalian coba baca ya, 7 karakteristik wirausahawan ini ada apa aja? Adakah pada diri kalian ataupun belum? Kemudian di 2 slide terakhir ini membahas tentang keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nah, di sini yang pertama ada slide keberhasilan, di mana keberhasilan ini dilihat dari 2 sisi. Yang pertama ada sisi pengusaha, yang kedua ada sisi produk. 2 sisi ini saling berkaitan antara pengusaha maupun produk, karena
Dari sisi pengusaha ini, kita harus memiliki sifat-sifat atau karakteristik dari wirausaha tersebut. Dari sisi produknya itu ada keunggulan dan promosi. Keunggulan dan promosi ini harus dilakukan dengan tepat demi tercapainya suatu keberhasilan si wirausaha. Kemudian slide selanjutnya itu ada kegagalan. Nah, kegagalan-kegagalan ini pastilah pernah didapati sebagai wirausaha. Tentu saja dengan perencanaan yang tidak matang atau bahkan tidak memiliki konsep jangka pendek sehingga mendukung wirausaha ini mencapai kegagalan. Kemudian si wirausaha ini salah bakat, kurang pengalaman, dan lain-lain. Nah, dari 8 sifat yang tertera di slide ini sangat mendukung wirausaha mengalami kegagalan seperti itu. Dari materi hari ini, yaitu tentang sikap dan perilaku wirausahaan, dapat juga nih kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita ambil hal-hal yang positifnya, kemudian kita buang sikap-sikap yang jelek ataupun yang buruk. Karena diri kita sendiri pun sebenarnya bisa menjadi seorang wirausaha. Namun, seperti yang saya bilang tadi, kita sudah pesimis dahulu di awal. Jadi susah untuk melanjutkan ke kedepannya. Tidak boleh pantang menyerah, tentunya harus memiliki jiwa yang ambisius, yang pantang menyerah, yang semangat membara. Karena sebagai seorang wirausahawan ini kan telah memiliki konsep yang tadi kita bahas juga kan, memiliki konsep jangka panjang, jangka pendek. Nah, jadi alangkah baiknya kita mencoba memiliki prospek jangka panjang. Sekian materi dari saya. Salam wirausaha.